الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ونهانا عن المعاصي والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, beserta seluruh jamaah official TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dan dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib dan jamaah pendengar Radio Republik Indonesia dan Radio Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita masih membahas tentang beberapa ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Mu'minun ini Allah menerangkan tentang pujian-pujian Allah kepada hamba-hambanya yang selalu mau untuk beriman, yang selalu mau untuk bertakwa kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan menegakkan salat. Maka di awal ayat ini Allah memberitahu, beruntunglah
orang-orang yang beriman dan yang telah beriman kepada Allah. Dimulai dengan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang yang melaksanakan salatnya dengan penuh khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, ini perintah Allah di surah Al-Baqarah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar itu sebagai media, sebagai alat untuk kamu bisa tertolong dalam kehidupan. Selanjutnya Allah menerangkan dua hal ini berat. Yang pertama, sabar itu berat. Yang kedua, salat itu juga berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Pekerjaan yang disuruh oleh Allah itu bukan pekerjaan mudah. Sabar tidak mudah, salat pun tidak mudah, maka disebut dengan kabirah, berat, besar urusannya dan besar pahalanya. Bukan pekerjaan yang ringan. Sabar bukan pekerjaan yang ringan, salat pun bukan pekerjaan yang ringan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di ayat lainnya, wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai cara dan media supaya kamu bisa tertolong. Nah, siapa yang menolong di sini? Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi ketika seseorang mau mengamalkan sabarnya, mau menjalankan sabarnya, mau mempraktekkan kesabarannya diiringi dengan salatnya, maka Allah selalu memihak kepadanya. Inilah makna innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ternyata di dalam Al-Quran ada dua pekerjaan yang berat. Bila dia sanggup melaksanakannya, Allah selalu memihak kepadanya. Pertama, yang sanggup sabar. Yang kedua, yang sanggup sholat. Karena banyak orang sekarang nggak sabar lagi. Mungkin karena sibuk dengan pekerjaannya, dia mengabaikan sholatnya. Mungkin dia sibuk dengan berbagai macam kesibukannya, lalu dia abaikan sholatnya. Telah hilang sifat sabar pada dirinya. Atau ada orang yang setiap hari melalui hari-hari yang dilaluinya dengan selalu meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan salat yang diperintahkan oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, dia ternyata bukan hanya mampu salat, tapi juga mampu salat secara berjamaah. Ayat ini sangat sering diulang-ulang oleh para penceramah kita. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in.
dirikan sholat, tunaikan zakat, dan sholatlah secara berjamaah atau ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Itu perintah kepada kita di dalam Al-Quran untuk sholat yang paling bagus adalah secara berjamaah. Di ruku kita bersama dengan orang-orang yang ruku, sujud kita bersama dengan orang-orang yang sujud. Ini bahasa lain dari Allah, bahwa Allah perintahkan kepada kita, yang pertama, jangan sekali-kali meninggalkan sholat walaupun dia tidak berjamaah. Yang kedua, jika Allah memberikan kemudahan dalam bentuk rizki dan anugerah-anugerah lainnya berupa uang, emas, perak dan lain sebagainya, maka jangan lupa untuk membayar zakat, karena pekerjaan setelah sholat itu adalah wa'atuz zakah, menunaikan zakat. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang Allah sedang memberikan sehat walafiat kepada kita semua, warka'u ma'ar raki'in, salatlah secara berjamaah. Ini kan bisa kita lihat bahwa orang-orang yang dalam keadaan sehat, dia sanggup untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Berarti sangat rugi seseorang hamba yang sedang diberikan oleh Allah sehat walafiat, tapi tiap hari dia mengabaikan solatnya. Dia tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat sehat yang sedang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga setiap hari dia lupa dan tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang-orang yang telah tertanam keimanannya kepada Allah, sehingga dia bukan hanya sanggup untuk melaksanakan salat secara sendiri-sendiri, tapi hampir setiap hari, bahkan setiap saat dia melaksanakan salat secara berjamaah. Disinilah Allah menyebut, Allah memuji, sungguh beruntunglah atau telah beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang di dalam solatnya sangat tunduk, sangat patuh, sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dia hindari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan sia-sia baginya. Ini sebenarnya sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu mengenai orang yang anil lahwi mu'ridun. Ada pekerjaan-pekerjaan yang melalaikannya untuk beribadah kepada Allah, sebenarnya harus dihindari. Dulu orang menerjemahkan misalnya jangan main catur, kalau dengan catur itu kamu jauh dengan Allah. Sekarang sebenarnya jangan kamu bekerja dengan kerjamu itu bisa melalaikan dirimu kepada Allah. Itu lagha namanya, sia-sia setiap hari kerja di kantor, nggak pernah sholat. Disuruh oleh Allah, buang kerja-kerja yang bisa menghalangimu untuk sholat. Jadi bukan hanya main catur, bukan hanya olahraga juga disuruh oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya, allimu auladakum as-sibahata war-rimayah, ajarkan anak-anakmu untuk berenang dan memanah atau menembak. Itu disuruh. Tapi jangan karena olahraga, jangan karena sedang berolahraga, menembak, berenang dan sebagainya, bisa menjadi lagha di dalam ibadah kita kepada Allah. Orang yang sholat adalah orang yang membuang
dan tidak mau bekerja yang dengan pekerjaannya bisa menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Imam Ibnu Arabi memfatwakan, Imam Ibnu Arabi ini orang Andalusia, seorang ulama ahli ahkamul Quran, hukum-hukum di dalam Al-Quran. Menurut beliau, as-satranju haramun in ghafalat ala ibadati. Catur bisa menjadi haram apabila gara-gara main catur dia mengabaikan ibadahnya. Berarti sekarang jangan hanya kita menyalahkan orang main catur, yang sedang bekerja di kantor, yang gara-gara kerja bisa menghalangi untuk beribadah kepada Allah, ini masuk ke dalam wallazinahum 'anil lawi mu'ridun. Orang yang beriman itu yang sia-sia itu dia buang, dia menjauhkan diri. Jadi bukan hanya catur, yang gara-gara main catur itu bisa mengabaikan ibadah kepada Allah, seperti fatwanya Imam Ibnu Arabi, Muhyiddin bin Abu Bakar Al-Ma'ruf bibni Arabi, penulis kitab Ahkamul Quran. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, yang oleh beliau ini seorang ulama besar yang menghafal semua ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran dan juga menghafal kitab suci Al-Quran, memfatwakan apabila seseorang yang dengan pekerjaannya kemudian dia lupa untuk beribadah kepada Allah, itu sudah masuk ke dalam as-satranju haramun, main catur haram kalau dengan main catur itu dia mengabaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang kita lihat banyak orang main gaplek tuh, main batu, dipanggil oleh saudaranya tidak dengar karena memang sangat asyik. Sampai-sampai ada orang yang main catur ba'da zuhur, maghrib belum berhenti. Nah, contoh-contoh seperti ini masuk ke dalam al-lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu dia menjauh dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bagus sekali orang tua kita dulu, nak kamu boleh berolahraga, boleh main sepak bola, perginya setelah asar, pulangnya sebelum maghrib. Itu pendidikan orang tua kita yang enggak jauh kuliahnya, yang enggak terlalu pintar, tetapi sangat pintar di dalam mendidik anak-anaknya. Boleh berolahraga setelah salat asar dan pulang sebelum maghrib. Ini pendidikan yang sangat agung. Artinya apa? Orang tua kita ini sudah tahu bahwa jangan karena olahraga, jangan karena pekerjaan-pekerjaan kita menjadi orang yang lara, orang yang menyanyiakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang benar-benar sukses menurut Al-Quran, orang-orang yang beretika dan berakhlak menurut Al-Quran, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, semua perbuatan yang sia-sia yang bisa menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah, dia sanggup untuk menjauh. Nah, ini benar-benar beriman. Artinya setelah beriman enggak lalai dengan hal-hal lainnya, utamakan sholat. Karena sholat itu dari panggilannya saja itu sudah hebat. Hayya 'alas shalah, ayo mari kemari kita menegakkan sholat. Apa tujuannya? Allah beritahu melalui Rasulullah, hayya 'alal falah, ayo bergabung bersama dengan orang-orang yang sukses. Ayo bergabung bersama dengan orang-orang yang beruntung. Jadi falah di sini bukan petani artinya, itu falah. Ini hayya 'alal falah, panggilan untuk bergabung bersama dengan orang-orang hebat, orang-orang yang maju dan jaya dan menang dalam kehidupannya,
sehingga hal-hal yang sia-sia dia tinggalkan, dan semua panggilan Allah disambut dengan sambutan yang amat mulia. Maka mulia hidupnya. Kita kan sering membacakan ayat innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah dan melawan Rasulnya, dia tantang Allah, dia tantang Rasul, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Berarti kalau kita ini condong selalu untuk bekerja secara sia-sia, kerja di kantor sering mengabaikan sholat, nggak sempat berjamaah, alasan sibuk, sebentar lagi, tiap hari sebentar lagi, berarti dia berada ke dalam kelompok orang-orang yang lara, yang sia-sia dalam pekerjaannya. Orang ini tidak masuk ke dalam orang-orang yang sukses, tidak masuk ke dalam hamba-hamba yang unggul. Dia hanya unggul dalam pekerjaannya, tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya untuk menjadi orang unggul di dunia dan di akhirat. Maka Allah menggunakan huruf taukid, qad aflahal mu'minun. Diterangkan siapa saja. Yang pertama, yang menjaga solatnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setiap perbuatan yang lara, yang sia-sia, dia berupaya untuk selalu menjauh, tidak mencintai pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Sebenarnya sejarah Islam dan qasasul Quran yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, mengapa Allah menerangkan tentang qasasul Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran? Karena banyak sekali orang-orang yang sukses, yang mengagungkan Allah. Contoh Nabi Daud, orang kaya raya. Anaknya Nabi Sulaiman kaya raya. Tapi apa kata Nabi Daud dan Sulaiman? Ya Allah, jangan karena kekuasaan dan hartaku yang banyak ini menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Pertama di segi jabatan, ya Allah ya Tuhan, jangan karena kekuasaanku ini menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Diajarkan anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman juga berkata seperti itu. Ya Allah ya Tuhan, jangan karena kekuasaan dan kerajaan ini menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Maka satu ayat dua nama masuk. Wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami menganugerahkan kepada Nabiullah Daud seorang putra namanya Sulaiman, ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Mengapa Allah menggunakan sangat taat, awwab? Karena dia yang kaya, dia yang raja, dia yang sukses, dia yang konglomerat kalau bahasa kita, tapi mereka yang sangat taat kepada Allah di zamannya, di zaman Nabiullah Daud alaihissalam dan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang menjauhkan diri dari berbagai macam usaha dan kerja yang mendatangkan sia-sia, dan dia selalu mengagungkan kalimah Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Ini diantara tujuan Allah menceritakan dalam firman-Nya Al-Qasas fil Quran Al-Karim, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran untuk menggugah hati kita ini. Misalnya ada anak-anak ceramah, coba lihat tuh Nabi Yusuf, orang yang sangat tampan, tapi dia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat itu Nabi Ayub yang diuji oleh Allah, padahal sebelumnya dia orang kaya, kemudian diuji oleh Allah dengan sakit dan penyakit, serta Allah berikan miskin kepadanya, tapi Ayub tidak pernah berputus asa.
dia berdoa kepada Allah, Rabbi massaniyad-duru, oh Tuhan, Engkau telah memberikan sakit dan penyakit kepadaku ya Allah, jangan Engkau menghalangi ibadahku karena sakit dan penyakit yang tertimpa diriku. Ya Allah ya Tuhan, jangan Engkau halangi, jangan Engkau menghalangiku untuk beribadah kepadamu dengan sakit dan penyakit yang tertimpa diriku. Dan dia selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabiullah Ayyub alaihissalam disembuhkan kembali oleh Allah, hartanya yang hilang diganti lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia menjunjung tinggi hukum-hukum Allah, baik di waktu dia kaya maupun dikala dia miskin. Dan Nabi Ayub bisa hidup dalam 3 zaman, zaman kaya, zaman miskin, sakit dan berpenyakit, dan zaman kaya kembali. Kalau sekiranya qasasul Quran, cerita-cerita yang ada di dalam kitab suci Al-Quran diamalkan oleh kita semua, maka pelajaran akhlak sebenarnya tidak perlu untuk diterangkan lagi, karena contoh yang paling agung ada pada Nabiullah wa Rasulullah dari masa ke masa, dari masa Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ayat yang kita baca di surah Al-Baqarah ayat 43, di surah Al-Mu'minun pun diterangkan lagi, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat, artinya dia bekerja, ada uang, dia kelola uangnya untuk bisa bayar zakat. Ini sangat sering disampaikan oleh Dr. Yasir Yusuf yang sekarang udah profesor, banyak berbicara tentang zakat, dan bahkan banyak hadis-hadis yang dibacakan, orang yang mau membayar zakat dijamin oleh Allah hartanya akan bertambah, hartanya tidak akan berkurang dikarenakan infak dan sedekah-sedekahnya. Maka orang yang beriman diulang lagi oleh Allah, wallazina hum ala salawatihim yuhafidun, orang yang beriman sebenarnya mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, mereka adalah pewaris-pewaris di muka bumi, orang-orang baik yang tercatat di muka bumi, dan di akhirat nanti mereka akan mewarisi surga Firdaus, yang mereka akan menempati surga Firdaus fiha khalidun, di dalamnya untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kajian kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim akan selalu mendatangkan manfaat kepada kita semua. Dan malam ini insyaAllah ba'da Isya akan ada peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semua untuk selalu mencintai ilmu, memuliakan junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.